Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai informasi dalam praktik. Nah, ini adalah literatur dan referensinya. Dan keberhasilan. Pada tahun 1961 muncul istilah Critical Success Factor atau CSF, yaitu faktor penting penentu keberhasilan. CSF didefinisikan sebagai pengembangan personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Ini adalah sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Ada tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Kemudian unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut sebagai arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan akuntansi standar dan subsistem utama dari sebuah distribusi. Kita mencapai hal ini dengan mendefinisikan 3 subsistem utama dalam figur. Subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberi nomor. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan memelihara catatan persediaan. Sistem penagih membuat faktur pelanggan. Dan sistem piutang dagang menagih uang dari para pelanggan. Kemudian sistem yang memesan persediaan pengganti. Dengan sistem yang sama, kita mengidentifikasikan subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima persediaan, dan sistem piutang dagang melakukan pembayaran. Dan sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Yang keenam, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan terdiri dari keuangan, sumber daya manusia, keadaan informasi, manufaktur, dan pemasaran. Menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah dari sumber-sumber yang lain untuk memasukkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Dan ada sistem informasi pemasaran. MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Subsistem produk memberikan informasi produk. Subsistem lokasi memberikan informasi jaringan distribusi. Subsistem promosi memberi informasi iklan. Subsistem harga membantu manajer dalam mengambil keputusan harga. Subsistem bauran terintegrasi memungkinkan manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur yang di atas. Ada subsistem input. Sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Subsistem riset pemasaran juga mengumpulkan data internal dan lingkungan melakukan studi khusus. Subsistem intelijensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi SDM memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Subsistem riset sumber daya manusia melakukan studi khusus dan memberikan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Dan sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri yang melakukan studi atas operasi manufaktur dan memastikan efisiensi keuangan. Dan sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem audit internal terdiri atas aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integrasi sistem perusahaan. Dan sistem informasi eksekutif terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Konfigurasi stasiun terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan basis eksekutif.
Dan manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Sistem CRM akan mengakumulasi data pelanggan dalam jangka panjang dan menggunakan ini untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Unsur utama dalam sebuah sistem CRM adalah data warehouse atau gudang data. Nah, data warehouse memungkinkan untuk membangun suatu sistem dengan kapasitas data yang hampir tak terbatas. Karakteristiknya yang pertama adalah kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambah catatan baru. Data dapat diambil dengan mudah dan data sebelumnya digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, sistem data warehouse. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menjaga informasi tersebut kepada para pengguna. Dan bagaimana data disimpan? Nah, dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel. Yang pertama adalah tabel dimensi, mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Dan tabel fakta, berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Penyampaian informasi. Untuk terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi dan informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan. Data mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Dan ada OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan. Nah, yang pertama adalah ROLAP, Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Data ROLAP umumnya terinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Dan ada MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. MOLAP memiliki kemampuan peringkasan yang lebih cepat dan juga dapat menghasilkan informasi dalam banyak dimensi. Dan akhirnya data mining. Istilah ini sering dipergunakan sehubungan dengan data warehousing, dan data mart adalah data mining atau penambangan data, yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama adalah verifikasi hipotesis. Pendekatan ini dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Kelemahannya adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Dan penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Dan ya, sekian yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.